Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai materialized view. Jadi, materialized view adalah sebuah cara yang memungkinkan kita bisa menyimpan hasil query secara fisik dan memperoleh data secara berkala. Jadi, hasil query-nya nanti disimpan secara fisik. Kalau view biasa kan dia akan ada ketika kita melakukan query saja. Nah, ini akan disimpan secara fisik. Jadi, setiap akan melakukan query kita harus merefreshnya untuk menghasilkan data yang aktual. Caranya kita bisa dengan seperti ini, create materialized view, kemudian nama view-nya. Jadi bedanya hanya ada tambahan ini. Dan di akhir ada with no data seperti ini. Kalau query ini sama dengan query view pada biasanya. Nah, untuk mendapatkan datanya, kita harus ini refresh materialized view by view name. Nah, kalau misalkan kita menghindari locking, maka kita bisa menggunakan yang ini. Karena kalau misalkan pakai ini bisa jadi locking ya. Nah, ini kalau yang selanjutnya ini untuk menghapus materialized view. Oke, kita akan langsung coba ya. Di sini kita akan select dulu, select. Saya akan bintang dulu from. Nah, ini saya akan turunkan. Kita akan bikin kurung dulu untuk payment. Payment kita aliaskan dengan P. Nah, ini P ya. Kita aliaskan dengan P. Kemudian ini akan saya inner join-kan. Nggak usah pakai inner join, kita pakai join saja. Join dengan rental. Rental ini kalau aliaskan dengan R on. Nah, ini joinnya dengan apa? P dot rental ID sama dengan R dot rental ID. Nah, ini akan kita tambahkan jadi double ya. Ininya, sorry, kurungnya kita tambahkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya akan indenkan ini. Ini karena kita banyak kurungnya ya. Nah, sini saya ada kurung lagi. Nah, untuk yang satunya. Nah, kurungnya ini. Nah, di sini kita akan joinkan lagi dengan inventory. Nah, inventory kita aliaskan dengan I. Nah, ini akan menjadi alias R dot inventory ID sama dengan I dot inventory ID. Oke, seperti ini ya. Nah, ini akan kita indenkan lagi satu dan kita akan tambahkan lagi satu kurung. Nah, biar kita lebih jelas untuk ngisi joinnya ya. Nah, ini akan kita joinkan lagi dengan film. Dengan film kita aliaskan dengan F on. Nah, ini I dot film ID akan harus sama dengan F dot film ID. Oke, ini kita akan tambahkan lagi satu. Saya indenkan dulu ininya biar lebih mudah ya. Karena ini ceritanya banyak kurungnya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi film kategori. Kita joinkan dengan film kategori
kita aliaskan dengan FC film kategori. Nah, on ini belum pakai on ya, kategori on. Nah, ini on, kita kasih 2 juga, f dot film ID sama dengan fc dot film ID. Nah, ini masih belum, kita harus jorokkan lagi satu. Ini kita indenkan lagi dan kita tambahkan lagi kurung 1 di sini. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi join kategori. Nah, kita lihatkan dengan C on FC film kategori dot kategori ID sama dengan C dot kategori ID. Nah, ini tinggal kita tambahkan group by. Group ya. Group by C dot name. Nah, kemudian kita akan order by dari sum P dot amount ini kita descendingkan ya. Oke, yang bagian selectnya ini akan kita ganti, kita tambahkan ya. Ini saya turunkan. Ini kita akan hapus. Kita akan tambahkan c dot name. Kita akan aliaskan dengan kategori. Nah, kemudian sum dot amount ini kita ganti dengan total sales. Oke, kita coba jalankan dulu ya. Kita blok dulu sampai sini, kemudian kita run. Nah, ini sudah kita dapatkan datanya seperti ini, ada 2. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan di sini create. Nah, materialized view. Namanya misalkan rental by kategori. Nah, kemudian di akhir sini kita akan tambahkan with no data. Nah, seperti ini ya. Kita akan coba create, jalankan. Nah, selectnya ini belum pakai as ya. Ini as. Kok salah kehapus. Ini di sini asnya. Oke. Kita jalankan, run. Oke, sudah berhasil. Nah, kalau misalkan kita langsung select bintang from. Nah, kalau misalkan kita menggunakan view biasa ini kan bisa langsung ya. Nah, kalau ini kita langsung run. Nah, tidak bisa. Kita harus refresh dulu. Nah, caranya refresh materialized view. Nah, nama view-nya apa? Ini. Nah, ini kalau misalkan kita refresh biasa ya. Kita refresh. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, baru kita bisa mendapatkannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mau dengan ini ya,
concurrently. Nah, ini kalau misalkan kita mau menambahkan ini, misalkan, nah ini ya, ini saya duplikat ke bawah, kita tambahkan ini supaya mengurangi locking. Dan kalau jalankan ini akan error, karena kita membutuhkan indeks. Nah, kita harus create dulu, create unique index, misalkan rental kategori ya, rental kategori pada, nah kita akan ambil dari sini ya, dari view-nya rental, kita ambil dari sini rental by kategori. Nah, di sini yang menjadi key kategori. Nah, kita tambahkan titik koma. Nah, sekarang kita jalankan ini. Nah, kategori oh salah, ini salah nulis ya. Kategori. Nah, kategori. Kita coba lihat aja. Ini nih. Kita copy aja ke sini ya. Yang salah yang atas nulisnya. Oke, berhasil. Kita sudah menjalankan membuat create unique index. Nah, sekarang kita bisa menjalankan ini. Nah, kita bisa jalankan ini, berhasil, dan kita bisa melakukan select ini lagi. Nah, oke. Dan kita sudah berhasil membuat materialized view. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau kita membuat view yang secara fisik dan kita harus memperbaharuinya secara berkala, caranya seperti itu. Dan untuk menghapusnya, kita tinggal drop, bukan drop view ya, tapi kita drop materialized view seperti ini. Kemudian diikuti dengan nama view-nya yang ini ya, rental by kategori. Oke, ini kalau misalkan saya jalankan, nah ini sudah berhasil kita hapus. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah berhasil membuat materialized view. Nah, fungsi materialized view adalah memungkinkan untuk menyimpan hasil query secara fisik dan memperbaharui data secara berkala. Cara create-nya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa merefresh-nya dengan biasa seperti ini, dan kita nge-refresh dengan menambahkan concurrency. Ini tujuannya untuk menghindari lock, dan ini untuk drop view-nya. Nah, di sini ada caranya. Kita bisa menambahkan unique index untuk view-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.